Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Sejumlah media sosial dipertanyakan posisinya menghadapi konflik yang terjadi antara penjajah Zionis Yahudi dan Palestina saat ini, termasuk Meta yang terbukti tidak netral. Keadaan media sosial memang memanas sejak perang dimulai 7 Oktober 2023 lalu. Bahkan para pengguna saling serang hingga seruan boikot pada setiap pendukung. Sementara itu, induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp menunjukkan beberapa kali sinyal tidak netral dalam konflik tersebut. Mengapa sejumlah platform media sosial melakukan shadow ban terhadap konten yang berbau Palestina? Apa fungsi shadow ban media sosial dan cara mengatasi? Apakah perusahaan aplikasi seperti Instagram, Facebook tidak netral soal isu penjajah Zionis Yahudi dan Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi media sosial Bung Pompi Saiful. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Pompi, lagi-lagi terkait isu antara penjajahan Zionis Yahudi di tanah Palestina ini, dan ada indikasinya media sosial tidak netral atau melakukan shadow ban terhadap konten yang berbau Palestina. Apakah benar sejumlah media sosial yang digemari masyarakat seperti Instagram, X, dan TikTok selama ini menerapkan shadow ban, Bung Pompi? Ya, selamat siang, Bung Anggi. Jadi kalau kita berbicara soal shadow ban, ya, ini hampir ya, mungkin semua, ya, kalau kita kan ya hampir semua media sosial, ya, baik itu berupa video, teks, microblogging, ya, atau foto dan sebagainya, hampir semuanya menerapkan tentang shadow ban ini. Apa sih shadow ban itu? Shadow ban itu adalah, banned yang sebagian, artinya seperti itu. Artinya bukan kemudian akunnya itu ke-ban, tapi dikurangi ataupun dihilangkan, jangkauannya. Dalam arti bahwa ketika dia itu posting, dia masih bisa posting, masih bisa mengakses akunnya, namun, postingan yang dia unggah itu tidak terlihat atau tidak menjangkau follower atau di, yang bukan follower-nya, artinya seperti itu. Nah, kenapa, mereka itu menerapkan shadow ban seperti ini, ya biasanya mereka itu, untuk melindungi ya, eee, apa namanya, kenyamanan pengguna lain ya, kayak gitu kan. Nah, maka fokusnya kan bagaimana itu mereka itu melindungi, kenyamanan experience-nya pengguna, media sosial. Karena memang, media sosial ya miliknya sosial kan. Bagaimana sosial itu, eee, memandang, ya makanya dibuat algoritmanya seperti apa dan sebagainya. Nah, kenapa kok, akun apa namanya, media-media sosial itu menerapkan shadow ban ini? Biasanya, ada beberapa permasalahan yang kemudian itu diindikasi ya oleh algoritma sebuah media sosial kepada sebuah akun-akun yang melakukan apa, yang melakukan pelanggaran, ya. Tapi kalau shadow ban ini berarti pelanggaran yang tidak berat, seperti itu. Contohnya misalnya spamming, ya, dicurigai spamming, melakukan, message massal kepada orang-orang, kepada yang kemudian, dalam itu dibatasi. Atau kemudian dia itu dicurigai bahwa penggunanya itu not a real human, ya artinya, oh ini bukan benar-benar manusia yang memakai, itu bisa atau bot ataupun klonengan dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak dan inilah kemudian aturan yang paling bisa ngaret sekali, yaitu tidak sesuai dengan pedoman komunitas. Nah, kebanyakan memang
para influencer yang mempunyai akun-akun jumbo ya ataupun mikro-mikro influencer juga kebanyakan terkena shadow ban itu ya dengan pasal melanggar pedoman komunitas. Jadi dia itu misalnya followernya 1 juta, ketika dia posting, loh kok engagement-nya turun, loh kok reach-nya turun, loh kok nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share dan sebagainya. Nah inilah kemudian fenomena shadow ban yang diterapkan di platform-platform media sosial. Gitu Bang Anggi. Baik, yang juga tadi Anda katakan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna. Dan di sini apakah fungsi shadow ban tadi memberikan kenyamanan dan bagaimana cara mengatasi atau cara untuk menghindari shadow ban tadi, Bung Pompi? Ya kalau kita itu benar-benar apa namanya melindungi ya yang jelas-jelas ya, yang tidak ngaret ya, tidak melakukan spamming, verifikasi real human ya. Kemudian kalau di TikTok ada misalnya tidak memposting video anak-anak di bawah 13 tahun ya dan lain sebagainya. Atau kemudian yang terindikasi secara keyword-keyword yang apa namanya di-blok ya, semisal umpatan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau tidak mau ke-ban ya maka pakai menghindari pemakaian-pemakaian itu. Tapi juga kemudian ada studi-studi apa namanya khusus. Misalnya yang disebut ngaret tadi itu, artinya ada beberapa kejadian-kejadian yang kemudian ketika dia itu mengupload dengan keyword khusus, itu kemudian terkena shadow ban. Contohnya misalnya, dulu ya misalnya, kita ngupload ya, pakai nama, yang ada caption-nya. Di caption-nya itu ada tulisan misalnya tertera Habib Rizik misalnya kayak gitu kan, FPI dan lain sebagainya. Karena itu mungkin bisa jadi ini masalah politik, artinya permintaan pemerintah ya kepada platform tertentu itu untuk membatasi ya dengan keyword-keyword khusus ini. Nah, seperti itu. Kalau itu ya berarti ya biasanya teman-teman influencer itu kan menggunakan kata yang mungkin susunannya gabungan dari huruf dan sebagainya. Untuk menghindari apa? Menghindari shadow ban yang karena diindikasi kuat kalau misalnya memposting dengan keyword tersebut akan terjadi, akan di-ban atau shadow ban, kayak gitu. Baik, Itu Mas Anggi. ya. Dan dalam konteks aksi-aksi genosida Zionis Yahudi ini, apakah Barat menerapkan standar ganda soal kepentingan Islam? Apakah perusahaan-perusahaan teknologi tidak menghormati hak-hak digital rakyat Palestina dan publik dunia, Bung Pompi? Jangankan hak-hak digital, hak nyawa mereka aja di ini apa namanya nggak digubris kan ya. Artinya ini tidak ini ya apa namanya salah satu sisi. Jadi kalau kita main media sosial, dari media sosial ini kemudian menyebar berita-berita yang karena dibatasi misalnya. Mereka menguasai media secara konvensional. Apa yang kemudian keluar dari TV-TV di bawah jaringan mereka itu baik ketat lah, pengawalan ketat ya, bahkan pemilihan diksi katanya, kemudian dan sebagainya itu gambar-gambar yang akan ditampilkan dan sebagainya itu di bawah pengawasan mereka. Namun ketika di sosial media itu kan nggak bisa seperti itu ya. Maka kemudian banyak yang bisa diakalin dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara apakah mereka kemudian memberikan hak digital dan sebagainya, ya jelas enggak lah ya. Mereka pastinya itu media di bawah mereka, ya. Media semuanya itu di bawah jaringan Zionis ya, yang kebanyakan dan seperti itu ya. Kemudian tentang hak digital ini nggak ada yang mempunyai hak digital. Artinya kita itu nunut seperti itu. Mereka mungkin kayak gitu ya, mereka bahwa Anda itu memakai Facebook itu gratis, Anda itu memakai Instagram itu gratis, Anda itu memakai TikTok itu gratis. Nah, itu kan ya. Ya maka aturannya patuhi aturannya. Nah, aturannya itu mereka yang buat ya.
Ya, sama kayak mereka adalah raja media bahwa raja itu tak pernah salah, ya pasal 2 kalau raja salah ya kembali lagi ke pasal 1 kan seperti itu. Artinya aturan itu bisa dibuat oleh mereka sendiri. Nah, eee, di media sosial ini bisa mereka kecolongan. Mungkin berbeda mungkin ketika kita di kasus Palestina ya, misalnya di kejadian, perang Arab 48, 67, 78, Camp David, kemudian, gerakan Intifadhah dan lain sebagainya, itu mungkin tidak memacu begitu tindakan aksi publik. Karena apa? Ya karena mungkin kejadian tersebut itu baru muncul setelah selesai, misalnya seperti itu. Atau, kejadian itu kemudian bocor ya, dan mungkin, tidak, viral dan sebagainya karena zaman yang lalu itu belum ada yang seperti ini. Namun lihat kita bahwa banyak sekali masyarakat itu yang kemudian, dengan triknya masing-masing itu masih bisa kemudian menyiarkan ya, menyampaikan, yang kemudian di sini tidak mungkin kita dapat di media-media konvensional, ya. Rekaman-rekaman ya underground ya, kemudian ya apa namanya, yang kemudian dirilis oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Hamas dan sebagainya. Nah ini, saya rasa di media sosial ini walaupun benar-benar ya pemiliknya itu juga pro Zionis ya, mereka itu sebenarnya juga masih apa namanya, kalau serba salah ya, kalau dihilangkan semuanya itu kemudian dia itu bisnisnya ini ya seperti itu kan. Kalau kemudian dia benar-benar batasi itu tetap tidak bisa, ya. Pasti, sosial media itu akan menemukan caranya untuk menyebarkan berita-beritanya. Saya rasa seperti itu, Ya. Bung Anggi. Baik, dan apakah sensor terhadap konten Palestina ini merugikan umat Islam, Bung Pompi, dan apakah sangat membahayakan nyawa rakyat Palestina? Dan lalu bagaimana yang harus dilakukan umat Islam hari ini dan kedepannya dalam bermedia dan bersuara, Bung Pompi? Eee, Membahayakan seperti apa kita juga belum ngerti ya, apa tergantung kontennya, ya. Apakah kontennya itu kemudian kalau kita lihat bahwa memang kalau di Gaza itu kan masih ada internet kan ya. Karena, di perjanjian Camp David itu kan fasilitas-fasilitas publik itu kan harus dipenuhi memang kan di situ kan, kemudian sampai kemudian sosial dan sebagainya. Nah, kalau misalnya apakah ini kemudian merugikan? Kalau merugikan jelas iya, mereka nggak seimbang ya. Ada kata-kata misalnya Israel itu diloloskan, tapi kalau kita ngomong Palestina itu kemudian di-ban, atau ada kata sudah pakai AI ya, misalnya, kalau kita posting itu yang kira-kira sentimennya itu mendukung Palestina, kemudian, postingan tersebut itu, di-shadow, artinya tidak jangkauannya tidak luas dan sebagainya. Kalau merugikan jelas merugikan, karena mau nggak mau ya sosial media itu milik mereka gitu kan, tapi perlawanan itu, terus bergerak ya. Air itu tetap walau dibendung seperti apapun ya, ketika semakin banyak, semakin terkapasitas jumlah airnya, tetap itu akan melewati bendungan tersebut. Nah ini, Arab Revolt ya, yang dulu kemudian menggusur rezim-rezim, ya saya kira, semakin besarnya ya, bahkan di negara-negara barat itu malah justru pendukung Palestina itu semakin membesar, gara-gara melihat apa, kekejaman-kekejaman mereka di media sosial, maka dengan media sosial ini saya rasa kita punya jalan ya, untuk menggulingkan penguasa-penguasa pengkhianat yang kemudian hanya diam saja melihat saudara-saudara kita di sana. Dan tidak bertindak apapun ya, karena mereka jelas ya anti Zionis semuanya. Itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Pompi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Pompi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.